buat kesempatannya. Saya akan membagikan apa yang saya terima ketika saya dulu di agent dan ketika saya terapkan di crowdfund ini ternyata masih sangat berhasil gitu. Saya dapat di training di asuransi, kemudian apa yang saya dapat di asuransi, kemudian saya terapkan di crowdfund dan ternyata masih cukup mumpuni dan masih sangat bisa lah untuk kita kerjakan gitu teman-teman. Nah, karena bisnis crowdfund ini adalah bisnis jaringan, jadi kita pasti namanya jaringan, mau nggak mau, siap nggak siap mesti ketemu dengan orang karena lahan kita adalah orang gitu kan teman-teman. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, saya berharap teman-teman sekali lagi ini bukan hanya untuk menggurui, tapi ini yang sudah saya lakukan dan ini sudah lumayan berhasil buat saya gitu teman-teman ya. Yang pertama apa yang mesti kita lakukan ketika kita baru pertama kali bergabung? Ya, mungkin menjadi sebuah pertanyaan teman-teman yang lain. Pak, saya baru bergabung di crowdfund dan apa yang mesti saya lakukan untuk saya bisa minimal saya menjalankan bisnis ini gitu. Nah, saya punya ilmu, punya hal yang saya bagi. Itu yang pertama begini teman-teman. Untuk bisa menjalankan bisnis crowdfund, yang pertama mesti teman-teman lakukan adalah memahami bisnis plan dari crowdfund. Bisnis plan itu berarti company profile-nya, terus kemudian siapa pemilihnya. Kita mesti tahu sebelum kita masuk lebih jauh lagi, sebelum kita terjun di lapangan, sebelum kita presentasi ke orang, sebelum kita ngomong ke orang, kita mesti tahu dulu perusahaan kita ini perusahaan yang seperti apa. Perusahaan kita ini perusahaan yang kayak bagaimana, pemiliknya siapa, didirikan kapan, terus kemudian punya kantor apa enggak, kantornya di mana, ini mesti tahu. Meskipun mungkin ketika kita di lapangan tidak banyak yang bertanya seperti itu, tetapi ini menjadi persiapan buat kita. Apabila ada pertanyaan, Mas, itu kantornya di mana, berdiri tahun berapa, terus kemudian sudah berapa lama, CEO-nya siapa, nah kita mesti tahu dulu, kita mesti persiapan dulu. Jadi memahami bisnis plan crowdfund ini berarti kita paham tentang company profile-nya. Nah, setelah paham company profile-nya, teman-teman juga mesti memahami yang namanya bisnis plan-nya atau perhitungan dari kompensasi bisnisnya atau hasil yang didapat ketika kita bergabung di crowdfund. Nah, ini menjadi penting teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita menawarkan ke orang, Pak, ini ada bisnis baru crowdfund begini. Oke, kalau saya bergabung di crowdfund saya dapat apa? Kemudian kita bertanya, oh iya Pak, sebentar saya tanya ke upline saya. Menjadi tidak profesionalnya kita. Tetapi ketika kita sudah tahu, Pak, ini ada bisnis crowdfund, kalau bergabung di crowdfund ini Bapak akan mendapatkan keuntungan seperti ini. Nah, ini menjadi senjata pertama kita untuk membuka ketika kita presentasi atau memperkenalkan bisnis kita kepada orang lain. Sekali lagi, teman-teman kita mesti tahu yang namanya company profile-nya, kemudian perhitungan bisnisnya, mekanisme bisnisnya seperti apa. Teman-teman mesti paham, mesti tahu. Nah, untuk mengerti bisnis plan crowdfund ini di mana? Kan begitu. Teman-teman bisa menghubungi upline, upline-nya atau minta ke grup. Itu ada PDF, teman-teman bisa pelajari di situ. Kalau perlu baca setiap hari. Jadi selama belum memahami itu baca terus setiap hari. Yang tidak tahu silahkan konsultasikan dengan upline-nya. Pak, ini maksudnya seperti apa? Perhitungan bonusnya ini kayak gimana? Nah, jadi dulu yang saya lakukan ketika saya pertama kali gabung di crowdfund, saya mencari tahu informasi crowdfund sebanyak-banyaknya. Saya lihat dulu di Google. Apakah benar crowdfund ini ini sebelumnya ada 3 perusahaan yang dikelola oleh owner CEO-nya. Saya lihat itu, saya cek. Jadi ketika saya nanti terjun benar-benar saya jalan di lapangan, saya nggak menjadi agent yang agent yang nggak punya kapasitas gitu. Saya menganggap ketika saya bergabung di crowdfund ini saya seperti agent, sama seperti agen asuransi juga. Cuman bedanya satu asuransi, satu ini bisnis benar-benar pure murni bisnis digital marketing atau multi level marketing kan seperti itu. Jadi yang pertama yang mesti teman-teman lakukan untuk menjalankan bisnis di crowdfund dan baru bergabung, teman-teman wajib harus tahu, harus bisa tentang crowdfund. Seluk beluknya crowdfund harus ngelontok kalau bahasa Jawanya. Harus ngelontok sak jeru-jeru nih.
Enggak apa-apa, enggak mungkin istilahnya dalam 1 minggu Anda akan hafal semuanya, tidak. Tapi paling tidak luangkan waktu selama setiap malam teman-teman baca presentasi Cloud1 dibaca terus. Kemudian konsultasikan dengan upline apa yang kurang tahu, yang kurang paham, tanyakan ke upline, ke teman-teman atau ke upline teman-teman atau leader teman-teman. Yang kedua, teman-teman aktif training. Nah, salah satu training itu ada di Zoom ini. Ini juga salah satu training teman-teman, meskipun materinya tidak tersusun dengan rapi, tapi di Cloud1 di mana di Zoom ini kita bisa belajar banyak hal, ya. Ini yang Cloud1 punya. Jadi aktif training di Cloud1. Kalau misalnya teman-teman ada pertemuan kelompok dengan timnya, misalnya di Madiun ini ada, misalnya di kelompok saya punya tim itu, saya aktif Zoom sendiri. Jadi saya punya kelompok, kemudian saya melakukan Zoom sendiri, saya mengadakan Zoom sendiri. Memang belum berbayar, jadi keputus-putus begitu teman-teman. Tapi paling tidak di training itu kita menambah ilmu supaya kita punya senjata baru lagi ketika kita turun di lapangan. Misalnya ikut training bisnis tempat lain boleh nggak? Saya menganggap boleh saja. Kenapa? Karena ilmu itu, saya percaya ilmu itu tidak ada yang tidak berguna. Mungkin hari ini belum bisa berfungsi, tapi satu saat ilmu yang kita dapat di luaran itu sangat akan berguna juga. Jadi aktif training, entah itu training di Cloud1 sendiri, entah itu training di luar. Jadi training itu semakin kita membuat kita semakin pengetahuan kita semakin bertambah. Jadi kita semakin pintar teman-teman. Ya, jadi kalau ada training A atau training B atau training C, ikutin saja, apalagi yang berhubungan dengan dunia digital marketing. Nah, itu lebih bagus. Teman-teman bisa ikut itu training apa saja, terutama training Cloud1. Misalnya leader ngajak, "Yuk kita ketemuan, kita mau membahas sistem, kita mau bahas jalannya tim kita." Nah, itu manfaatkan kesempatan itu teman-teman, supaya kita semakin pintar, semakin tahu, semakin paham tentang jalannya Cloud1. Nah, yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan ketika kita baru bergabung di Cloud1? Nah, yang ketiga ini menyusun daftar nama, bukan daftar nama. Menyusun daftar nama. Nah, teman-teman sekali lagi, karena kita ini bergerak di bidang bisnis jaringan atau ketemu orang banyak, jadi teman-teman mesti siapkan daftar nama. Apa sih maksudnya daftar nama? Begini teman-teman, ada beberapa member saya itu bertanya, "Pak, saya belum punya member sama sekali." Nah, terus kemudian saya tanya sama dia, "Oke, kendalanya di mana?" "Saya tidak bisa ngomong atau tidak punya teman yang akan dikunjungi." Ya, tidak punya teman yang tidak dikunjungi karena dia tidak punya pola teman-teman. Nah, kalau teman-teman baru di bisnis Cloud1, saya menyarankan Anda menyusun daftar nama. Susun daftar nama sebanyak mungkin. Nama orang yang ada di handphone Anda atau ada di ingatan Anda. Entah itu mungkin bisa dimulai dari saudara, kemudian teman dekat, kemudian pacar, keluarganya pacar, kemudian komunitas, teman SD, teman SMP, SMA, siapapun juga, tulis semuanya di situ teman-teman. Nah, ketika sudah tertulis di situ, yakinilah bahwa dari misalnya 1000 nama sudah tersusun di situ. Percayalah bahwa 10% dari 1000 nama itu tadi pasti join teman-teman. Nah, kalau sudah tersusun, teman-teman mulai bikin prioritas dari semua teman-teman tadi, dari semua daftar nama tadi. Jadi setelah daftar namanya disusun dari 1 sampai 100, kemudian buatlah prioritas. Mana yang bisa dikunjungi duluan, mana yang tidak bisa dikunjungi duluan. Mana yang bisa dikunjungi tatap muka, mana yang bisa dikunjungi hanya menggunakan handphone. Nah, itu teman-teman mesti pisahkan. Setelah dipisahkan, baru kemudian teman-teman mencoba hubungi dia, bikin janji. Ya, ketika bikin janji, saya agak katakanlah deal, oke, hari Selasa kita ketemuan, misalnya ketemuan dengan si A. Ketika setelah bertemu dengan si A, teman-teman menyampaikan presentasi tentang Cloud1, kemudian setelah pulang, teman-teman jangan langsung pulang, tapi teman-teman bikinlah oret-oretan di situ, di bukunya teman-teman. Si A ini di bukunya tadi yang teman-teman tulis tadi, si A ini progresnya masih belum yakin, atau sudah sangat yakin tinggal closing atau menolak. Nah,
Kalau progresnya itu masih belum yakin, berarti mesti diadakan follow up ulang, mesti didatangi ulang, mesti kita ingatkan ulang. Kalau misalnya tidak sempat mengingatkan ulang, kita cukup menginformasikan lewat WA atau lewat informasi SMA media online. Jadi hasil pertemuan pertama dengan calon nasabah kita tadi, ketika itu di situ dia masih belum yakin, nah ini berarti perlu follow up ulang, diagendakan lagi untuk bertemu, untuk meyakinkan tentang kerobohan. Nah kalau misalnya dia sudah yakin 100% teman-teman, ya tinggal closing saja, kan begitu, tinggal closing saja, berarti teman-teman sudah berhasil pada tahap ini. Nah terus kemudian kalau misalnya teman kita menolak, Pak, apa yang mesti kita lakukan? Nah seringkali ketika saya sendiri pun juga mengalami, ketika saya presentasi kepada orang, ketika saya bertemu dengan teman saya, dengan tegas dia berkata saya tidak mau, saya menolak dengan bisnis ini. Ya nggak apa-apa, saya tidak memaksa, tapi saya tidak menyerah. Saya tanya ke dia, oke, kalau dirimu tidak mau dengan bisnis ini nggak apa-apa, tapi saya bisa minta tolong nggak? Kira-kira temenmu siapa ya yang cocok dengan bisnis ini? Gitu. Jadi kalau orang yang menolak dengan presentasi kita, teman-teman jangan menyerah, tapi minta daftar nama sama dia. Oke bro, oke pak, atau oke bu, kira-kira bu temennya ibu yang bisa atau yang mau atau yang cocok dengan bisnis kayak begini ini siapa ya? Boleh dong dibagi 3 orang saja atau 2 orang saja, begitu. Saya yakin karena biar kita segera pulang, teman kita mesti akan ngasih nama. Ya wes tak kasih inilah, kira-kira dia bagus ini, kira-kira dia cocok. Nah, jadi teman-teman setelah ditolak, teman-teman punya daftar nama baru, minta nomor handphonenya kalau perlu dan sebagainya, ya. Jadi susun daftar nama itu fungsinya untuk itu, untuk mengetahui sudah sejauh mana orang-orang atau teman-teman kita ini sudah kita prospek tentang kerobohan. Nah kalau misalnya teman-teman baru prospek 3 orang, kemudian teman-teman sudah mengeluh susah di bisnis ini, nah, berarti teman-teman belum maksimal bekerja di kerobohan. Kalau misalnya daftar namanya ada 100, kemudian baru 3 dan berkata susah pak dan sebagainya, ini nggak dapat, kok baru 3 kok temennya 100 kok gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita menyerah gitu teman-teman ya. Ini memudahkan kita untuk kita secara teratur orang-orang sasaran kita tepat gitu teman-teman. Jadi susun daftar nama, kemudian atur kunjungan. Ketika atur kunjungan, teman-teman punya catatan kecil, si A ini menolak, si A ini setuju, si A ini kurang yakin perlu follow up, menolak minta daftar nama, kalau sudah yakin closing. Itu teman-teman ya, yang ketiga. Yang keempat teman-teman, nah, ini saya jelas. Yang keempat adalah presentasi sebagai gaya hidup. Nah, teman-teman, ketika saya di asuransi itu, saya diajarkan begini. Gaya hidup kita itu harus presentasi. Jadi kalau ketemu orang ngomong produk kita, kalau ketemu orang dimanapun ngomong tentang produk kita. Nah, ini yang saya sebut dengan presentasi sebagai gaya hidup. Ya teman-teman ya. Dulu saya diajarkan minimal 1 hari itu teman-teman saya mesti ketemu 5 orang. Jadi saya dalam satu hari itu saya harus ketemu minimal 5 orang. Untuk ngapain? Untuk menyampaikan konsep bisnis ini teman-teman. Jadi dan itu saya terapkan di kerobohan. Saya nggak 5 tapi saya 3. Semakin banyak teman-teman ketemu dengan orang, semakin baik, semakin besar peluang teman-teman untuk closing. Ya, jadi setiap hari dimanapun ketemu sama orang presentasi. Setiap hari ketemu sama orang presentasi. Nah ketika sudah menjadi kebiasaan dimanapun teman-teman presentasi, itu nanti dengan sendirinya itu seperti mulut kita itu sudah terbiasa, ya kan? Mental kita juga terasah. Jadi menjelaskannya pun juga sangat mudah sekali gitu teman-teman. Jadi coba teman-teman mulai susun. Besok itu siapa yang mau saya kunjungi? 3 orang. Kemudian lusa 3 orang lagi. Besoknya lagi susun 3 orang lagi, 3 orang lagi. Kemudian kalau sudah 1 minggu, teman-teman susun 3 orang yang akan dikunjungi plus follow up. Follow up siapa yang akan saya kunjungi, yang sudah saya kunjungi tapi belum closing. Nah itu lakukan itu terus teman-teman. Ingat kita semakin
besar peluang kita ketemu dengan orang, semakin besar juga peluang kita untuk berhasil di crowdfund ini. Ya, karena semakin besar jaringan kita, semakin cepat juga kita naik menjadi manajer atau meraih hasil di crowdfund. Jadi ini yang sudah saya lakukan ketika saya baru pertama kali bergabung di crowdfund. Terus terang, ketika saya bergabung di crowdfund itu, saya baru berjalan, saya tidur 1 bulan teman-teman. Tidur 1 bulan itu bukan berarti saya tidak jalan, tidak, tapi saya untuk memahami bisnisnya crowdfund. Saya mesti tahu dulu crowdfund itu kayak seperti apa. Kenapa? Karena sebelum saya bergabung di crowdfund kan saya bergabung di asuransi. Kalau saya meninggalkan asuransi, minimal pekerjaan yang saya tinggalkan ini harus lebih besar dari pekerjaan saya sebelumnya. Jadi ketika saya meninggalkan asuransi, saya mesti yakin dulu bahwa crowdfund ini hasilnya lebih besar. Ternyata benar, setelah 1 bulan saya tidur, artinya tidur itu nggak menjalankan bisnis ini sama sekali. Saya belajar bisnis plan crowdfund, kemudian setelah saya paham, saya konsultasikan dengan leader saya, kemudian saya mulai ikut aktif training. Kemudian setelah aktif training, belajar terus, kemudian susun daftar nama, presentasi jadi gaya hidup, dan closing itu nanti mengikuti teman-teman. Oke, jadi itu dari saya Pak Salim dan bosnya tadi siapa ya, Pak Salim ya, tentang bagaimana sih atau apa sih yang mesti kita lakukan ketika kita baru pertama kali join di crowdfund.